Junwoo baru saja masuk ke dalam game. Bersiap untuk pindah camp. Tiba-tiba, rekan dalam game mengatakan sesuatu yang besar terjadi. Junwoo sulit dimengerti. Apa yang lebih penting dari game? Tepat setelah itu, dia pergi ke balkon dan melihat ke bawah. Hanya melihat helikopter berputar-putar rendah. Truk pemadam kebakaran kehilangan kendali. Anak perempuan menggigit ibunya. Orang-orang seperti cacing dan semut berkeliaran di mana-mana. Seluruh area perumahan jatuh ke dalam kekacauan. Apa yang terjadi pada akhirnya? Akhir-akhir ini, sebenarnya ada banyak orang yang memintaku untuk membicarakannya. Film zombie Korea terbaru tahun 2020 berjudul Alive. Berbicara tentang film zombie, Korea benar-benar unggul dalam beberapa tahun terakhir. Kereta Kebusan pada 2016, Kingdom pada 2019. Memang membawa tema zombie ke tingkat yang baru. Film Alive yang dibintangi oleh Yoo Ah-in dan Park Shin-hye. Ditambah tema zombie. Apa yang bisa dicapai di sini? Ceritanya adalah sebagai berikut. Junwoo melihat pemandangan di depannya dan tercengang. Apakah ini akhir dunia atau syuting? Dia melihat keluar melalui lubang di pintu. Tidak ada seorang pun di sana. Dia membuka pintu sedikit untuk melihat apa yang terjadi. Tiba-tiba seorang pria menendang pintu. Wajah berkeringat mengatakan dia tetangganya Junwoo. Tetangga, Junwoo berpikir dalam hati. Sebagai tetangga, dia tidak bisa masuk begitu saja. Berita itu juga disiarkan di TV saat ini. Katakanlah virus mematikan menyebar dengan cepat. Orang yang terinfeksi bola mata penuh dengan darah, secara bertahap berubah menjadi zombie. Beritahu semua orang untuk tidak keluar, jaga jarak. Hal ini membuat Junwoo panik. Dia mengambil pisau dapur, memaksa orang untuk bergegas keluar. Hasilnya belum keluar, orang yang penyerang segera membawakan tarian zombie, untuk Junwoo. Untungnya, Junwoo pintar. Sementara zombie itu menari, mendorongnya keluar. Situasi berangsur-angsur menjadi aman. Ibu Junwoo juga mengiriminya pesan. Katakan padanya ibu dan ayahnya, di perusahaan untuk menghindari kecelakaan. Sangat aman. Suruh Junwoo benar-benar tidak boleh keluar. Tetap di rumah dengan tenang menunggu bala bantuan. Orang tua masih hidup. Junwoo juga penuh harapan. Pada saat yang sama, hati-hati membagi makanan ketika menghindari kecelakaan dalam waktu singkat. Keesokan harinya, mainkan game seperti biasa. Sikap ini sangat bagus. Sayangnya, ketika dia mencapai pertandingan terakhir, sinyal terputus. Ternyata intrusi virus tidak melumpuhkan seluruh kota. Tapi bersama berjalannya waktu, bagian fungsional kota juga terpengaruh. Pengaruh yang paling nyata adalah internet. Sinyal telepon mulai melemah. Gak bisa main gamenya, jadi main flycam aja. Melalui terlihat flycam, seluruh area perumahan penuh dengan mayat. Tidak menemukan seorang pun yang hidup. Juga tidak dapat menemukan bantuan penyelamat. Di malam hari, Junwoo akhirnya mendengar suara tembakan. Begitu melihatnya seorang polisi wanita yang kesepian. Hanya ada satu senjata tetapi zombie menumpuk tanpa henti. Tidak lama kemudian, polisi wanita itu diserbu oleh para zombie. Mati dalam suara tembak yang terputus-putus. Pistol itu juga jatuh ke tanah. Junwoo terlihat tidak sabar. Tidak tahan untuk berdiri lagi. Marah berteriak pada zombie di bawah. Tindakan ini terlalu keren. Apakah perlu menyombongkan diri? Itu bukan playboy. Itu zombie. Bisakah Anda memberi mereka sedikit bangga? Rupanya, teriakan itu tidak hanya tidak menyelamatkan polisi wanita itu juga membuat Junwoo dalam masalah. Pintu rumah digedor oleh mayat hidup. Bahkan kulkas yang menghalangi pintu juga mendorong keluar. Ternyata itu bukan zombie biasa yang datang. Itu adalah zombie kelas bos. Junwoo tidak bisa menolak. Melihat zombie itu akan menyelinap melalui celah ke dalam rumah. Dalam keadaan darurat, Junwoo melihat keluar ke balkon. Berniat untuk melompat dari jendela untuk melarikan diri. Hasilnya hanya terlihat tidak terlalu tinggi. Sebelum dan sesudah adalah tempat mati. Junwoo pikiran cepat, hanya melihatnya memanjat penghalang, melompat. Mayat hidup mengejar segera setelah itu. Akibatnya melompat keluar dari penghalang dan jatuh ke tanah mati. Tangan Junwoo mengepal penghalang dan lolos dari kematian. Melihat ke bawah, petugas polisi wanita juga terinfeksi. Matanya putih saat dia menatapnya. Beberapa hari kemudian, Junwoo masih tidak sabar menunggu bantuan. Di rumah tidak ada internet, tidak ada air, tidak ada makanan. Bahkan mengandalkan pesan suara, orang tuanya mungkin juga mengalami nasib buruk. Dia sangat kesakitan dan menghancurkan hatinya. Akhirnya, suatu sore, dia membuka pintu balkon lebar-lebar, berniat gantung diri. Tetapi pada saat ini, laser merah bergerak di sekujur tubuhnya. Kemudian tunjuk dua kata pada gambar di rumahnya. Menghubungkan dua kata bersama berarti, bodoh. Apapun itu, ini membuktikan masih ada orang yang hidup. Junwoo meronta, merobek tali gantung itu. Dia jatuh, juga selamat. Dia bangkit dan melihat ke arah yang berlawanan. Itu Yobin. Dia menggunakan teropong untuk mengamati Junwoo. Hasil. Junwoo, saya mengerti Anda belum melihat orang yang hidup untuk waktu yang lama. Sedikit agitasi. Gunakan ini untuk membedakan antara ilusi dan kenyataan.
Tetapi mengingat situasinya, tindakan Anda mudah bagi Yobin untuk berpikir. Kemungkinan Anda bukan orang yang terinfeksi. Anda juga mengidap penyakit Parkinson. Yobin menggunakan tangannya untuk berkata pada John Woo. Pukul 7 pagi keduanya membuka balkon untuk bertemu kembali. Tidak disebutkan mengapa pada jam 7. Mungkin zombie belum bangun. Hasil keesokan harinya, John Woo bisa tidur lembur. Tidur sampai jam 11. Untungnya, Yobin selalu mengawasinya. Baru sekarang kita bisa melihatnya lagi. Beberapa hari kemudian, mereka masih mempertahankan cara hubungi ini. Untuk berbagi makanan dengan John Woo, Yobin mencoba menggunakan tali panjat untuk ikat bola bisbol dan melemparnya. Hasilnya tidak. Akhirnya, berkat flycam John Woo, transfer lengkap tali antara dua bangunan. Baru sekarang dia mendapatkan makanan Yobin. Ini memberi John Woo harapan hidup. Tapi tidak baik terus makan makanan orang lain. Jadi dia mengambil keuntungan dari larut malam diam-diam menyelinap keluar. Dapatkan kunci rumah tetangga sebelumnya. Menyelinap ke rumahnya. Melihat foto dalam ruangan. Dia adalah seorang pendaki gunung. John Woo melihat kaki zombie yang tidak bergerak di tempat tidur. Dia menahan napas untuk mengambil makanan. Mantel, walkie-talkie. Bagaimana caranya begitu mudah? Benar saja, zombie muncul. Untungnya, John Woo akhirnya berlari pulang rumah. Dia tidak hanya memberikan makanan kepada Yobin, bahkan hantar lagi satu walkie-talkie. Keduanya akhirnya dapat berbicara bersama. Tapi hari demi hari, keduanya juga kehabisan makanan. Yobin menggunakan teropong untuk melihat di lantai 8 bangunan John Woo tidak ada zombie. Jadi mereka berdua membuat janji untuk berlari ke sana. Kemudian Yobin mengikuti tali dan meluncur ke bawah. Hanya melihatnya memegang kapak di tangannya. Membunuh zombie di seluruh area, darah menutupi jalanan. Pokoknya pemeran utama wanita. Kemudian John Woo juga turun untuk membantu. Dua orang bertarung di dua lantai. Mayat hidup di belakang pada dasarnya hanya bisa merangkak maju. Keduanya mengambil pistol polisi wanita itu. Bergegas keluar dari pengepungan, ke dalam elevator. Dengan nyaman naik ke lantai 8. Tapi lantai 8 tidak setenang kelihatannya. Mereka sekali lagi dikelilingi oleh zombie. Zombie di lantai jelas tidak terpengaruh oleh tokoh utama. Berlari sangat cepat, menukik lurus ke arah dua orang. Dalam keadaan darurat, sebuah tambang gas air mata dilemparkan dari belakang. Seorang paman parubaya menyelamatkan mereka. Baru kemudian keduanya memiliki tempat untuk berhenti. Tapi bahaya belum berakhir. Dengan situasi ini, hati orang-orang bingung. Ketika paman memberi mereka air dan makanan, keduanya sangat waspada, tidak berani menggunakannya secara sembarangan. Sampai melihat paman itu minum air dulu. Mereka berdua lengah, minum semua air, dan makan. Mereka bertiga berbicara dengan gembira. Paman memberitahu mereka berita baik. Pemerintah telah meluncurkan tindakan penyelamatan. Segera akan berada di sini. Perasaan kenyang dan harapan untuk bertahan hidup. Sangat emosional bagi mereka berdua. Tepat ketika keduanya berpikir mereka bisa melarikan diri, John Woo tiba-tiba pingsan lagi. Yobin juga merasakan matanya memudar. Dia hampir kehilangan kesadaran. Sepertinya paman memasukkan obat ke dalam makanan. Dengan panik, Yobin melirik foto pemilik rumah tersebut. Pemiliknya pada dasarnya bukan paman. Sepertinya dia hanya seorang pejalan lewati yang menempati rumah orang lain. Setelah itu, paman menyeret Yobin ke kamar tidur. Hal depan mata ini, tepat ketika kami mengira paman akan melakukan sesuatu pada Yobin. Dia menutup pintu lagi. Di kamar tidur, Yobin menemukan zombie. Ternyata paman menangkap orang yang masih hidup untuk memberi makan istrinya yang terinfeksi. Sepertinya saya salah paham. Paman masih pria yang baik. Di dalam kamar, Yobin berjuang dengan susah payah. John Woo yang sedang koma tiba-tiba terbangun. Efek obat ini sangat singkat. Dia berdiri sejajar dengan pamannya. Tiba-tiba ada keheningan di ruangan itu. Paman buka kamar meriksa. Hasilnya digigit oleh istrinya. Yobin berlari keluar, mengambil pistol dan menembak mati dua orang. Tembakan bergema di seluruh daerah perumahan. Semua mayat hidup bergegas masuk. Sepertinya pelariannya sudah selesai. Tepat ketika keduanya akan mengakhiri hidup mereka. Tiba-tiba terdengar suara helikopter. Benar saja, tim penyelamat tiba tepat pada waktunya. Untuk kembali hidup-hidup, mereka berdua mengatasi semua rintangan dan bergegas keluar dari pengepungan. Akhirnya sampai di lantai atas. Akibatnya, helikopter itu tidak bisa ditemukan. Melihat harapan akhirnya hancur. Mayat hidup perlahan mendekat. Keduanya putus asa menghabiskan peluru terakhir mereka. Mana mungkin sutradara membuat film ini akhir yang tragis seperti itu? Hasil helikopter kembali muncul di waktu yang tepat. Senapan mesin menembak terus-menerus ke arah mayat hidup. Mayat hidup juga jatuh. Keduanya dengan mudah naik ke helikopter. Tentara menembak senapan mesin lalu menggunakan pistol. Ini sangat mirip dengan pemain dalam game yang menghasilkan poin. Film berakhir di sini. Film ini sebenarnya memiliki sedikit biji-bijian di dalamnya. Contohnya, setelah polisi wanita digigit, pemeran utama baru berteriak. Contohnya, kecepatan berjalan mayat hidup itu kapan cepat kadang lambat. Contohnya pemeran utama wanita diikat dengan tangannya dan dikunci di kamar. 1 lawan 1 dengan mayat hidup tanpa cedera. Namun harus diakui,
Dua pemeran utama dalam film tersebut adalah Yo Ah In dan Park Shin Hye. Akting yang sangat bagus. Tarik kembali skor untuk Lubang. Secara keseluruhan, hidup masih jauh, belum dapat yang kita harapkan. Cerita hari ini berakhir di sini. Sampai jumpa kali berikutnya.